Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini Miss Sinta akan menjelaskan kelanjutan dari soal bahasa Indonesia latihan US yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas 20 soal. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu dari nomor 21 sampai 35. Sudah siap semua? 21. Ungkapan yang tepat. Oke. Pak Adi selalu berhasil dalam segala usaha yang ditekuninya. Berkat titik-titik Pak Adi, usahanya sukses sampai pasar luar negeri. Oke. Yang menggambarkan kesuksesan berarti A. Perang dingin, B. Tangan dingin, C. Negeri dingin, D. Kepala dingin. Jawabannya adalah B. Tangan dingin. Kalau perang dingin berarti bermusuhan tapi diam-diaman gitu, tidak saling menyerang tapi ya musuhannya itu diam-diam melalui hal-hal terselubung atau pokoknya tidak terang-terangan. Kemudian kalau tangan dingin ini apapun yang dikerjakan itu berhasil, jadi istilahnya tangannya ini dingin, bisa mengerjakan hal apapun dan menghasilkan hal yang bagus. Kemudian negeri dingin berarti emang negeri itu dingin ya, bukan ungkapan. D. Kepala dingin. Kepala dingin ini biasanya ungkapannya mari kita pikirkan dengan kepala dingin. Maksudnya itu tidak emosi gitu, dengan tenang. Itu yang kepala dingin. Maka jawaban yang tepat untuk kesuksesan Pak Adi ini adalah tangan dingin. Sekarang 22. Peribahasa yang tepat. Oke, kita nyari peribahasa. Kemarin sore ayah menyuruh Andi membeli lem kayu di warung. Kemudian ibu Andi menyuruhnya mengambil kue di rumah Bu Risti. Karena letak rumah Bu Risti lebih dekat, ia pergi ke sana terlebih dahulu, kemudian berbelanja lem kayu di warung. Akhirnya, kedua tugas yang harus dikerjakan Andi selesai sekaligus. Jadi dia dalam sekali jalan bisa mengerjakan dua buah tugas dari ayah dan ibunya. Maka peribahasa yang tepat adalah A. Sekali merangku dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jawabannya A ya, dalam sekali melakukan suatu hal, dua atau beberapa tugas dapat diselesaikan sekaligus. Kalau B, C, dan D bukan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ini susah senang kita lalui bareng-bareng gitu. Kalau C, kalah jadi abu, menang jadi arang, ini artinya tidak ada yang mendapatkan hasil, jadi sama-sama rugi dua-duanya. Biasanya kalau bertengkar nih, jangan bertengkar, kalah jadi abu menang jadi arang gitu, jadi nggak ada yang untung. Kemudian D, tong kosong nyaring bunyinya. Ini biasanya orang yang terlalu banyak omong tapi nggak berguna, itu tong kosong biasanya sebutnya. Tong kosong nyaring bunyinya. Di jawabannya A ya. Kemudian 23. Urutan kalimat agar menjadi petunjuk penggunaan aplikasi peduli lindungi adalah. Jadi ini urutan kalimat. 1. Scan QR. 2. Dari menu utama pilih scan QR. Di sini kan dia dari 2 atau 3. Jadi kita sebenarnya bisa langsung. Kalau 2 dari menu utama, kalau 3 dari buka aplikasi. Pasti buka aplikasi dulu ya. Jadi opsi A dan D kita coret. Jadi jawabannya antara B atau C. B itu 31, C itu 32. Oke. Buka aplikasi Peduli Lindungi. Kalau dari 3 ke 1, scan QR. Kita belum melihat QR-nya, berarti bukan 31. Jadi jawabannya pasti C, 32. Buka aplikasi Peduli Lindungi dan login. 2. Dari menu utama pilih scan QR code di lokasi tujuan Anda. Udah 32, lalu 1. Scan QR kode yang tersedia di lokasi pintu masuk mall. Jadi jawabannya adalah C, 3, 2, 1, 4, 5. Jadi nggak perlu kita baca lengkap semua juga bisa tahu ya. Langsung eliminasi atau langsung coret jawaban yang salah. Jadi kita tidak perlu mencoba semuanya. Jadi yang asing nggak usah kita tes tadi. Sekarang 24. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut. Oke, ini sedang membicarakan tentang teks rumpang.
Kita baca 2 kalimat terakhir aja ya, atau kalau adik-adik mau baca lengkap boleh. Terdeteksinya kasus pertama Omikron di Indonesia merupakan salah satu fungsi utama dari karantina bagi setiap orang yang masuk ke negara Indonesia. Melalui karantina, pelaku perjalanan A. Diperbolehkan melakukan perjalanan tanpa pemeriksaan. Bukan dong, karena dia dikarantina berarti dia akan diperiksa. B. Dengan gejala bisa langsung ditangani petugas medis. Oke, berarti jawabannya B. Karena kalau C dibiarkan kontak langsung dengan orang, bukan dong, namanya juga karantina. Jadi dia harus dipisahkan dengan orang sekitarnya. D. Dapat menambah resiko tertular, kan ya. Kalau karantina berarti dia kan terpisah dari orang lain, jadi resiko tertularnya justru kurang. Jadi jawabannya adalah B. Dengan gejala bisa langsung ditangani petugas medis. 25. Listrik cahaya dunia. Dengan cahaya listrik gelap menjadi terang. Lanjutannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan. A. Malam hari terang benderang. B. Gunakan listrik dengan bijak. C. Dunia terang dengan listrik. D. Hemat listrik, hemat biaya. Bisa kita coba ya. Listrik cahaya dunia. Dengan cahaya listrik gelap menjadi terang. Malam hari terang benderang. Sepertinya kurang tepat. Dengan cahaya listrik gelap menjadi terang. Gunakan listrik dengan bijak. B. Gunakanlah listrik dengan bijak. Sekarang 26. Perbaikan tata kalimat yang bercetak tebal. Langsung fokus ke yang tebal boleh. Rokok yang merusak terhadap polusi udara dan menyebabkan kesehatan bertujuan mengajak karyawan agar waspada bahaya hal ini. Oke, kita cari mana kalimat yang paling enak didengar dan paling efektif. A. Bahaya rokok yang merusak kesehatan karyawan menyebabkan polusi udara. B. Waspada bahaya terhadap rokok bertujuan mengajak karyawan agar merusak kesehatan. Bukan ya, berarti B pasti salah, karena masa mengajak karyawan merusak kesehatan. C. Karyawan Padarma diminta waspada akan bahaya rokok, sehingga mengajak untuk merusak kesehatan dan meningkatkan polusi udara. Juga bukan, masa mengajak merusak kesehatan. D. Hal ini bertujuan mengajak karyawan agar waspada terhadap bahaya rokok yang merusak kesehatan dan menyebabkan polusi udara. Oke, kita coba cocokkan ya dengan cerita. Setiap hari Jumat, Pak Dharma menerapkan hari tanpa rokok. Masuk ke opsi D tadi. Hal ini bertujuan mengajak karyawan agar waspada terhadap bahaya rokok yang merusak kesehatan dan menyebabkan polusi udara. Jadi jawabannya D, cocok. Sekarang 27. Perbaikan kata yang bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah, yang bercetak miring adalah mengerjakan. 10 lulusan terbaik langsung mengerjakan di perusahaan, bukan mengerjakan di perusahaan. Jadi kita harus tahu dulu mengerjakan bisa kita ganti dengan apa. A. Pekerja. 10 lulusan terbaik langsung pekerja. Nggak mungkin ya. 10 lulusan terbaik langsung pekerjaan. Juga bukan. 10 lulusan terbaik langsung dikerjakan. Juga bukan. 10 lulusan terbaik langsung dipekerjakan di perusahaan besar tersebut. Di jawabannya adalah D, dipekerjakan. 28. Urutan kalimat agar menjadi paragraf padu. Kita bisa lihat ya, A, B, C, D itu dimulai dari 3. Jadi kita ke 3 dulu. Temanku sangat ramah dan sopan. Terus opsinya ada 1, 4, dan 5. Kita coba 5. Bila bertemu denganku, dia pasti menegurku sambil tersenyum. Itu jawabannya ya. Opsinya antara A dan C. 352 apa 351? Tadi udah berbicara ya. 352. Kita coba dulu.
Temanku sangat ramah dan sopan. Bila bertemu denganku, dia pasti menegurku sambil tersenyum. Kemudian 2, tidak hanya dengan aku saja, dengan siapapun selalu menyapa. 4.1, saat berbicara, suaranya sangat lembut dan sopan. 1. Selain bertutur kata lembut, ia juga tidak pernah menyakiti hati temannya. Sudah terdengar cocok ya? Berarti jawabannya adalah A. Sekarang 29. Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Oke. Kita baca ceritanya ya. Ada beberapa jenis iklim di berbagai belahan dunia. Salah satunya subtropis. Iklim subtropis berada di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Wilayah yang memiliki iklim subtropis biasanya berada di bagian utara dan selatan garis ekuator. Tepatnya di garis lintang 23,5 sampai 66,6 LU dan 23,5 sampai 66,6 LS. Indonesia merupakan negara yang terletak pada garis lintang 0 sampai 23,5 LU dan 0 sampai 23,5 LS. Oke, di sini kita bisa tahu ya. Tadi kan ceritanya subtropis itu dari 23,5 sampai 66. Nah, Indonesia ini dari 0 sampai 23,5. Berarti Indonesia bukan subtropis. Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim dengan mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Nah, berarti bukan subtropis, tapi tropis. Jawabannya A. Jadi wilayah Indonesia ini iklimnya tropis. Kenapa bisa? Kita lihat tadi ya, dari garis lintangnya kita tidak memenuhi klasifikasi iklim subtropis. Sekarang 30. Penulisan ejaan yang salah pada paragraf di atas. Oke, kita baca. Pandemi COVID-19 masih terjadi di seluruh dunia. Banyak warga yang terkena virus COVID-19 dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Mobil ambulans berlalu lalang membawa pasien menuju ke rumah sakit. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kita juga harus menjaga kondisi kesehatan dengan makanan yang bergizi dan selalu berpikir positif. Ini yang berpikir pasti salah ya. Berpikir harusnya pakai P. Kemudian bergizi juga salah, harusnya bergizi pakai Z. Maka jawaban yang tepat itu adalah B. Lanjut ke 31. Perbaikan tanda baca yang tepat. Oke. Ibu membeli alat-alat masak, panci, wajan, ember, dan pisau. Nah, kita lihat ya. Pada opsi A, B, C, dan D, ini rata-rata ada penggunaan titik 2. Titik 2 ini kita gunakan untuk menjelaskan apa saja alat-alatnya. Misalnya A, ibu membeli titik 2 alat-alat masak, panci, wajan, ember, dan pisau. Itu kurang tepat, karena alat-alat masak, panci, wajan, ember, dan pisau bukan penjelasan dari membeli. B, ibu membeli alat-alat masak, titik 2, panci, wajan, ember, dan pisau. Ini benar ya, karena panci, wajan, ember, dan pisau merupakan penjelasan dari alat-alat masak. Jadi, seandainya kata-kata setelah titik 2 dihapus, kalimat tersebut tetap dapat dimengerti. Kalau untuk C, yang salah adalah titik koma. Jadi harusnya titik 2, bukan titik koma. Dan D salah karena ada koma setelah masak. Harusnya bukan koma, tapi titik 2. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sekarang 32. Penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat bercetak miring. Cetak miring itu acara tersebut dilaksanakan di Puskesmas Kasihan 1 pada hari Sabtu 20 Februari 2022.
Oke, yang mana saja yang kapital ya? Untuk nama tempat puskesmas ini kita kapital. Jadi Puskesmas Kasihan, P dan K-nya harus besar. Terus juga harinya besar. Bulan juga besar. Di sini berarti kalau yang A, Puskesmas Kasihan 1 benar, hari Sabtu S-nya besar benar, Februari kapital benar. Berarti jawabannya A. Kalau yang B itu salah kasihannya, harusnya K-nya huruf besar karena itu nama tempat ya, Kasihan. Kalau yang C yang salah tuh Sabtunya harusnya kapital. Kalau yang D salahnya Puskesmas Kasihannya, P dan K-nya huruf kecil. Maka jawaban yang tepat adalah A. Puskesmas Kasihannya kapital, Sabtunya juga kapital, Februarinya kapital. Sekarang 33, kesalahan penggunaan ejaan. Oke, ini mengenai kalimat baku, tidak baku, kata baku, tidak baku. Dengan terampil, petugas membagikan nomor undian setelah mendapatkan izin dari panitia. Oke, di sini langsung ketahuan ya, yang tidak baku atau ejaan yang salah adalah nomor. Harusnya nomor, pakai O. Nomor. Kalau terampil, izin dan panitia itu benar. Maka jawabannya adalah nomor. Pakai E, itu salah. 34. Penulisan tanda baca yang tepat pada paragraf tersebut berturut-turut. Agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, harusnya koma ya, bukan titik 2. Maka jawabannya antara A dan D. Tiap siswa membawa keperluan sekolah. Alat tulis. Nah, di sini mau menjelaskan alat tulisnya ada apa aja. Tadi Miss Sinta udah jelaskan ya. Kalau kita mau menjelaskan ada apa aja, kita pakai titik 2. Alat tulis titik 2, ada ballpoint, terus ada pensil. Ballpoint, koma, pensil, langsung ketahuan jawabannya itu D. Karena pertamanya koma, yang keduanya titik 2. Koma sama titik 2 cuma ada di opsi D, maka jawabannya adalah D. Sekarang soal terakhir. Penulisan yang benar, berarti kita harus memperhatikan kapitalnya. Kepala SD Nusa Bangsa Puji Rahayu MPD membuka acara doa bersama. Berarti ini fokusnya ke penulisan nama si ibu dan gelarnya. Jawaban yang tepat adalah C. Jadi ada titik setelah huruf M dan setelah PD. Bagaimana? Ini sudah soal terakhir. Sampai sini adik-adik sudah paham? Untuk bahasa Indonesia ini lumayan panjang ya. Semoga adik-adik bisa mengerti. Jika ada yang masih belum dimengerti, bisa komen di bawah. Nanti akan Miss Sinta jelaskan ulang. Tahu jika ada request untuk dibawakan materi apa atau latihan soal apa, bisa komen juga di bawah. Semangat belajar adik-adik. Sampai jumpa lagi.